Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, anak-anak semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 2 ya. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Saya minta tolong kepada Mas Hidayat Primadani untuk memimpin doa teman-temannya. Baik Pak, marilah teman-teman semua sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hidayat. Pada pagi hari ini masuk semua ya? Di absen aja lah. Di absen aja. Bentar. Yang pertama, Mas Dwi Apriliansah. Hadir, Pak. Wes, gimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah. Kemarin Ya, belajar enggak? dan rohani. Tadi malam belajar enggak? Belajar, Pak. Oh, ya udah. Selalu. Yang kedua, Mas Doni Kurniawan. Ada enggak Mas Doni? Hadir, Pak. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sinyalnya bagus toh Mas? Aman, Pak. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Terus selanjutnya Mbak Yekti Mukti. Mbak Yekti ada enggak? Ada. Yang keempat Mas Hidayat ada ya. Tadi udah memimpin doa. Yang terakhir Hasbi Rosat. Mas Hasbi. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua. Pada kesempatan kali ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Ayo. Suara saya terdengar? Terdengar Pak. Pak. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara kerja organ pernapasan pada hewan. Tapi sebelumnya saya mau tanya, bagaimana tubuh mengolah udara bersih? Karena sekarang kan pencemaran udara sudah menyebar ya, di mana-mana udara itu sudah tercemar yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Namun ya bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan udara bersih seperti dulu lagi. Kita masih bisa menciptakan dan mengembalikan udara segar yang dibutuhkan untuk kehidupan dan tubuh kita dengan cara tetap melestarikan lingkungan dan menjaganya untuk tetap asri. Oh, siapa yang di rumah suka menanam pohon gitu? Ada enggak? Saya, Pak. Mas Doni menanam apa, Mas? Saya di rumah menanam Pak, bunga. Sering bunga gitu, Pak. Kok bunga? Tumbuhan yang ini, yang berfotosintesis cepat seperti mungkin pohon-pohon. Saya, Pak. Apa Mas Dwi? Mas Dwi nanam apa? Saya pohon Pak, mangga, Pak. Wah, mangga. bagus itu. Ya, kita harus rajin dan senang ya untuk melakukan bercocok tanam. Itu adalah sebuah hal namanya reboisasi. Itu untuk ya melestarikan dan menjaga lingkungan untuk tetap asri. Tapi kita nggak akan belajar itu. Kita akan
belajar tentang pernafasan pada hewan. Oh. Yang pertama, benar. Yang pertama, alat pernafasan pada ikan. Ada yang tahu ikan bernafas menggunakan apa? Insang, Pak. Insang. Benar, Mas Doni. Nah, saya mau tanya sama Mas Hasbi. Mas Hasbi, ikan itu kan hidup di dalam air. Nah, lalu ikan itu minum nggak? Minum Pak, kan mulutnya kan bergerak kan Pak. Gimana? Minum Pak, kan ikan kan naik ke permukaan air buat minum sama apa ya? Itu Pak, minum. Jawabannya Mas Hasbi kurang tepat ya. Bukan salah, kurang tepat. Ikan itu sebenarnya nggak minum. Jadi cara kerja pernafasan pada ikan itu air masuk ke dalam mulut itu tidak diminum. Jadi itu dikeluarkan melalui insang. Jadi ikan itu hanya menyerap oksigen saja, tidak semua masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau semisal ikan itu kan naik, dia kan cari udara ke atas, naik cari udara. Nah, tapi kalau semisal ada air yang masuk ke dalam mulut itu akan dikeluarkan melalui insang. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan tentang ikan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, yang berikutnya adalah alat pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah itu bernafas melalui kutikula. Nah, itu kan karena apa? Cacing itu kan hidupnya di tanah. Nah, itu cacing itu bernafas melalui kutikula. Berikutnya alat pernafasan pada amfibi. Ada yang tahu contoh hewan amfibi itu apa? Kodok, Pak. Katak, Pak. Benar, katak. Nah, amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Pada saat masih berudu itu katak kecil itu ya teman-teman, anakan katak. Jadi katak itu sebelum menjadi katak itu dia menjadi berudu dulu. Yang pertama berudu itu awalnya belum ada kaki, belum ada tangan, hanya seluruh badan dan ekor itu berudu awalan, tapi terus nanti ada dia tumbuh memiliki tangan dan kaki. Setelah nanti beranjak dewasa, ekornya itu akan hilang teman-teman. Terus nanti setelah itu baru menjadi katak yang sempurna. Nah, yang keempat, alat pernafasan pada reptil. Reptil adalah hewan melata. Ada yang tahu contoh hewan reptil itu apa? Contohnya dari reptil? Buaya, Pak. Wah, benar, buaya. Ada lagi? Ada lagi? Ular. Benar. Nah, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, reptil itu bernafas dengan paru-paru. Yang berikutnya, sebentar. Berikutnya adalah alat pernafasan pada aves atau burung. Burung itu bernafas menggunakan dua alat ya. Yang pertama itu memakai paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara itu di burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas.
fungsi pundi-pundi udara tersebut adalah untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin, lalu memperkeras suara burung, dan membantu berenang pada saat ada burung yang suka berenang. Nah, itu di burung. Lalu yang terakhir ada alat pernafasan pada serangga. Ada yang tahu contoh serangga itu apa? Belalang, Pak. Selain belalang ya, itu gambarnya udah ada belalang soalnya. Semut, Pak, semut. Ada lagi? Putul, Pak, putul. Pak. Banyak putul, Pak. Jawabannya benar semua. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh yang lain adalah laba-laba. Itu juga serangga, teman-teman. Lalu alat pernafasan pada belalang tersebut bernama trakea atau corong nafas. Untuk sejauh ini ada pertanyaan enggak, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ada pertanyaan. Ayo kita berlatih bersama-sama ini, teman-teman, untuk melengkapi bagan peta pikiran yang ada di layar. Saya mau tanya sama Mas Dwi tadi. Yo, Mas Dwi, alat pernafasan pada ikan apa? Insang, Pak. Benar sekali. Untuk Mas Doni, alat pernafasan pada burung tadi apa? Ada 2. Yang pertama ada paru-paru, Pak, dan yang kedua ada pundi-pundi udara. Betul sekali. Lalu yang ketiga, Mas Hidayat, alat pernafasan pada reptil tadi apa? Paru-paru, Pak. Benar sekali. Mbak Yekti, alat pernafasan pada amfibi apa, Mbak? Mbak Yekti? Itu mic-nya masih di mute. Paru-paru. Paru-paru dan insang ya, karena dia hidup di 2 alam. Untuk yang terakhir, Mas Hasbi, alat pernafasan pada serangga apa, Mas? Mas Hasbi, mungkin terkendala sinyal ya. Yo, semuanya aja, alat pernapasan serangga tadi apa? Rangkaian, Pak, rangkaian. Oh, benar sekali, Mas Doni. Ya, ini ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, nanti saya kasih kuis, bukan tugas ya, kuis. Nanti saya kasih kuis, dikumpulkan maksimal nanti jam 8 malam. Atau enggak, kalau nanti semisal ada yang bingung, mau tanya Pak, mau tanya gitu, nanti langsung chat aja di WhatsApp grup ya, teman-teman. Oke, semua paham? Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.